Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yahya qayyum rahmatika nastaghith. يا قيوم برحمتك نستغيث يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah di pagi yang mulia ini, hari Kamis pertama bulan Syawal. Berarti kita sudah seminggu yang berada ya. Mudah-mudahan kita segera menyebut puasa sunat 6 hari, jangan ketinggalan ya. Dalam hadis dikatakan siapa yang puasa sebulan, kemudian diiringi dengan 6 hari, puasa 6, puasa bulan Syawal, sama dengan puasa setahun. Sama dengan puasa setahun. Karena setiap amal saleh itu paling kurang akan digandakan nilainya 10 kali. Kalau 30 hari kita puasa bulan Ramadan, 30 kali 10, 300. Tambah dengan 6 bulan Syawal, 6 kali 10, 60, 360 nilainya. Berarti sama dengan puasa setahun. Jangan ketinggalan Pak ya. Segera direbut. Hari raya juga, puasa-puasa juga. Jangan gara-gara hari raya tinggal puasa sunat. Alhamdulillah, salawat beriring salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tadi kita dalam salat bersama surah Al-Qiyamah halaman 577 578. Surah Al-Qiyamah. Qiyamah itu hari kiamat. Quran, nama-nama Al-Quran banyak yang buat nama hari kiamat. Antara lain surah Al-Qiyamah yang diawali dengan la uqsimu biyaumil qiyamah. Allah tak perlu bersumpah dengan hari kiamat. Nama surahnya surah Al-Qiyamah, juz 29, halaman 577. Di sini banyak yang disorot. Kita ambil 1-2 ayat atau paling banyak 3 ayat saja. Allah jawab surah bersumpah dengan hari kiamat. Pentingnya hari kiamat. Dan kita setiap hari menyebut hari kiamat berulang kali, mungkin puluhan kali. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Malik penguasa, raja. Yaumiddin pada hari pembalasan. Hari kiamat itu dikatakan hari pembalasan. Yang disebut dalam Malik yaumiddin. Kita akan dibalas. Bapak datang sembahyang subuh dibalas dengan nilai beribadat semalam tak tidur. Contohnya itu ya, datang sembahyang subuh berjamaah, berniat sebelum tidur, ya Allah besok saya mau sembahyang di rumah, ya Allah masjid An-Nur, lingkungan 8. Datang dia akan dibalas dengan nilai seakan-akan Bapak tidak tidur satu malam. Bapak sholat, mengaji, berzikir, beribadat, full ibadat, penuh ibadat satu malam. Tiba-tiba Bapak musafir, pergi ke Medan, pergi ke Jakarta, kemana? Tidak datang dia sholat di sini. Orang yang biasa datang sholat mampu berjamaah di rumah Allah, kalau dia musafir tetap dapat pahalanya. Tetap dapat pahalanya. Itu kan? Itu hebatnya ya. Bapak pergi musafir, pahala musafir dapat, pahala tak musafir dapat. Dua-dua dapat.
Subhanallah. Kalau ada orang yang biasa beribadah, tiba-tiba dia sakit, dia terbaring di rumah sakit, pahala datangnya dapat, pahala sakitnya dapat. Subhanallah. Hebatnya ya. Tapi kalau Bapak datang sembahyang tak sekali sebulan, tak sekali seminggu, tak sekali 10 hari, ternyata Bapak sakit, pahala datangnya nggak dapat lah. Yang dapat itu orang yang konsisten, yang istiqamah. Dua berarti ya, pahala dia musafir, pergi ke Jakarta dapat, pergi ke Medan dapat, pergi ke Malaysia dapat, pergi umroh dapat, pergi haji dapat, pahala di sini dapat. Subhanallah, Malik Yaumiddin. Allah yang jadi penguasa dan raja pada hari pembalasan. Subhanallah. Begitu hebatnya Pak ya. Bapak menjadi contoh dalam keluarga, menjadi contoh dalam masyarakat, dalam berjalan tetangga, dalam komunitas, jadi contoh dalam ketaatannya, dalam cinta masjidnya. Bapak berniat pergi ke masjid sebagai dakwah. Saya ini pergi ke masjid dakwah, mendakwah tetangga saya, mendakwah jiran saya, mendakwah keluarga saya. Itu tujuannya. Harus tahu mereka yang Bapak ke masjid. Dan mereka harus tahu yang Bapak mengajak mereka dengan perbuatan. Tiba-tiba nama Bapak disebut-sebut waktu sudah tiada, waktu sudah meninggal dunia. Bapak itu disebut-sebut namanya. Menjadi contoh masyarakat. Pahala dari masyarakat dia dapat. Dakwah dengan perbuatan, dakwah bilhal namanya Pak. Hidup ini berdakwah itu hukumnya wajib Pak. Hukum berdakwah wajib. Bapak bisa ngomong, mesti ngomong. Bisa bicara, bisa cakap, mesti cakap. Bisa menulis. Hanya bisanya berdakwah dengan perbuatan, ia lakukan. Berdakwah hukumnya wajib. Sesuai dengan kemampuan orang. Mampu dia berbuat lebih banyak. Kalau dia mampu ngomong, mampu bicara, dia tak bicara. Nanti ditanya di sana. Kamu pandai, kamu orang alim, kamu diam. Orang alim yang diam, itu dalam hadis dikatakan setan bisu. Asyaitanul akhras. Orang yang tahu dia tak ngomong, itu setan bisu. Subhanallah. Berdakwah wajib Pak. Berdakwah punya wajib. Agama ini milik semua, milik umat. Menyokong dakwah wajib. Kalau ada orang berdakwah, kita wajib dia sokong. Kita support dia, kita bantu dia. Berdakwah wajib dengan perataan, dengan perbuatan, dengan amalan, dengan tulisan, dengan sokongan, dengan harta benda, dan lain-lain sebagainya. Baik Pak ya. Yang mau kita lihat ayat 13. Ayat 13. Yunabba'ul insanu yawma izin bima qaddama wa akhir. Nah, coba. Satu ayat saja Pak ya. Kalau ada waktu nanti tambah satu lagi. Yunabba'ul insanu 577 ayat 13. Yunabba'ul insan, manusia akan dikabari yauma izin, pada hari kiamat nanti akan dibentangkan kepada Bapak, akan disampaikan, akan dibuka bima qaddama, tentang apa yang Bapak sudah buat.
yang baik yang tak baik. Wa akhar, tentang apa yang tak sempat nak buat, tertunda. Apa yang sudah dia buat, yang baik yang buruk akan dibentang, akan dikemukakan, akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengar azan, dengar. Ada pergi memenuhi azan, datang ke masjid, datang, akan dibuka nanti di sana. Dengar azan, dengar. Rumah kami dekat masjid. Ada di sahur, kadang-kadang saja. Ramadan di sahur. Nah, akan ditanya nanti di sana. Di luar Ramadan macam mana? Ada istilah ya. Ada istilah dalam Islam. Ustaz-ustaz dia tahu tuh. Ada Ramadhaniyin namanya. Ada Rabbaniyin. Ramadhaniyin itu orang yang insan Ramadhani. Beribadah bulan Ramadan saja. Berkala dia. Berkala, berwaktu. Itu namanya Ramadhaniyin. Yang satu lagi Rabbaniyin. Rabbaniyin itu beribadah 12 bulan setahun. Tidak berkala dia. Sepanjang masa. Nah, tercela ya. Tercela dalam Islam insan Ramadhaniyin. Mungkin dia tidak tahu. Dia tidak pernah dengar. Tapi itu dibicarakan oleh ulama. Di Arab, di tanah Melayu, Nusantara dibicarakan. Insan Ramadhani yang beribadah bulan Ramadan saja. Rabbani yang beribadah karena mencintai Rabb, karena mencintai Allah 12 bulan 7 hari seminggu 24 jam sehari. Yunabba'ul insan akan dikhabarkan, akan dibentangkan, akan dikemukakan kepada manusia bima yauma izin pada hari kiamat bima qaddama, apa yang sudah dia buat, jasanya, perjuangannya, dakwahnya, atau dia tak buat lagi. Wa akhar, yang tertangguh. Jadi yang sudah kita buat, yang amal soleh, kita berikan kepada Allah, kita berdoa, ya Allah jadikanlah amal kita amal soleh ya Allah. Kalau ada kekurangannya tolong tutupi ya Allah. Kalau amal yang tak soleh, kita minta ampun, kita minta maaf ya Allah. Dulu aku hanyut ya Allah, dulu aku lalai, dulu aku lengah ya Allah. Tolong ampunkan dosaku ya Allah. Orang yang pernah berada dalam alam kelalaian, pernah hanyut, tiba-tiba dia bertobat, tobatnya insya Allah kalau memenuhi syarat, tobatnya akan diterima Allah, dosanya akan ditutupi, kasusnya tidak ada lagi. Berarti nanti dosa terdahulu tidak ada lagi. Dia akan dimasukkan dalam kategori orang yang bertobat. Orang bertobat itu kasih Allah. Orang bertobat itu kasih Allah. Yunabba'u al-insan, akan dikabarkan kepada manusia yauma izin pada hari itu bima qaddama, apa yang sudah dia buat, wa akhar, apa yang tak buat, tak sempat. Kemarin itu yang kita bicarakan dalam menurunkan surah Al-Fajr kemarin, orang yang dalam hidupnya banyak yang ketinggalan, banyak yang tercicir, banyak yang terbengkalai, nanti sana menyesal. Kemarin surah Al-Fajr ya. Apa katanya? Ya laitani qaddamtu li hayati. Ayat 24. Ayat 24. Yang kita tadi surah Al-Qiyamah tadi ayat 13. Ini ayat 24. Ya laitani qaddamtu li hayati. Qaddamtu. Di sini qaddama sama kata akarnya apa ya? Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, sialanya aku. Sekiranya aku dulu berpikir waktu aku hidup.
Qaddamtu li hayati, sekiranya dulu aku berpergian waktu aku hidup, orang ke masjid aku ke masjid, orang belajar aku belajar, orang baca Quran aku baca Quran. Ini sesalan orang yang waktu hidupnya sering ketinggalan. Na'udzubillah. Apa sesalannya? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia tahu dia tetangganya sudah mulai puasa 6. Nah, dia pun puasa 6. Kalau dulu di kampung-kampung habis puasa 6 orang berdoa tuh Pak ya. Doa kesyukuran, tasyukur, doa selamat. Nah, di kampung-kampung dulu subhanallah dirayakan, diagungkan puasa 6 itu. Pernah berada di satu komunitas di Brunei, mereka berbuka puasa 6 itu berjamaah macam puasa Ramadan. Ramai yang sama-sama berbuka di sana. Baiklah Pak ya. Jadi apa message ayat 13 ini surat kiamat? Bahwa kita nanti akan dikemukakan kepada kita amal perbuatan yang baik yang terbaik yang sudah dilakukan, amal baik yang terlambat melakukan, tak jadi dia buat, menyesal dia. Bima qaddama wa akhara. Ayat-ayat seperti ini banyak diulang-ulang dalam Quran. Nanti dalam surah Al-Fiqh juga ada. Nah, kalau kita buka surah Al-Fiqh, bisa sama Al-Fatharat, bisa sama apa dibilang? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, halaman 587 ayat 5. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap individu, setiap personil akan mengetahui apa yang sudah dia buat, apa yang belum dia buat. Maka yang sudah kita buat itu kita doakan kepada Allah supaya kita diikhlaskan Allah. Kalau ada kekurangannya Allah tutupilah kekurangan salatku, kekurangan puasaku dan lain-lainnya Allah. Kalau dosa itu cepat-cepat ditebus dengan taubat Pak ya. Kalau amalnya masih terganggu, jangan dibiarkan lama-lama. Kita bini anak baca Quran sejus hari, cepat juga cepat. Bapak mesti dapat. Kata Syekh Ali Jamil rahimahullah, kalau Bapak mau khatam Quran sejus hari, senang saja katanya. Sebelum salat baca 2 halaman. Sesudah salat 2 halaman. Dan 4 halaman. 4 kali 5, 20. Kalau mau lebih, kalau mau 3 halaman, terserah. Mau baca di rumah bisa, baca di masjid bisa. Cuma bedanya apa? Kalau mau baca di masjid, bedanya membaca Quran, terutama di pagi hari di masjid, nilainya per ayat 1 ayat, nilainya mengikut hadis Rasulullah SAW, 1 ayat, 2 ayat lebih mahal nilainya pada seekor 2 ekor unta yang besar umum. Subhanallah. Dilihat di internet ya, harga unta dalam pasaran sekarang di internet 200 juta rial. Tengoklah Pak ya, harga 1 ekor unta besar gemuk yang termahal di pasaran unta di Arab 200 juta rial. Kalau Bapak percaya, la uqsimu biyaumil qiyamah, dapat nilainya seperti seekor unta besar gemuk. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Bapak baca qul huwallahu ahad 1 ayat, Allah samad 1 ayat, lam yalid wa lam yulad 1 ayat, wa lam yakul lahu kufuwan ahad 1 ayat, 4 ayat. 4 ayat. Lebih mahal pada 4 ekor unta besar gemuk. Oh, tidak terkira Pak ya. Tengoklah nanti 200 juta rial itu berapa rupiahnya? Triliun Pak ya. Triliunan. Begitulah nih
kita tuh dianjurkan mengejar apa yang ketinggalan. Jangan banyak ketinggalannya Pak ya. Jadi ingin baca Quran cepat-cepat. Kalau tak sempat baca Quran, minimal tasbih, istighfar, selawat, zikir-zikir yang lain. Tapi sebetulnya sempat apa ya? Sempat. Enggak sempat baca Quran dari juz 1 sampai 30, baca surah-surah tertentu dulu. Baca Quran banyak-banyak. Baca surat Ikhlas, baca ayat kursi, baca surat Nur, baca Yasin. Yang penting gerakan lainnya kita dengan amal-amal yang bermanfaat, agar kita nanti tidak menyesal nanti di sana. Wah, kalau aku membaca-baca dulu kan sudah untung. Nah, yang jelasnya nanti di sana yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhir. Manusia itu akan dikasih tahu. Yunabba'ul insanu yawma idzin, pada pembalasan orang itu akan dikembangkan, dibentangkan kepadanya apa yang dia sudah buat, apa yang masih tertunda, tergendala, terbengkalai. Jangan banyak sangat yang terbengkalai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.